tes tes. Tes tes tes. Mik lagi. Ini gawat lagi kan. Wah, kok ntar itunya kagak nyala. Iya, webcamnya. Gimana ya? Baca belum? Pak Pak. Tanya baca. Ya Pak. Ini yang ininya, Cok. Ini buat apa nih Pak? Ini kalau pakai mic ini nggak bisa. Biar lebih jelas nih katanya. Ini apaan sih? Ini tuh gue juga nggak pernah gitu. Biasanya kalau nyuruh langsung nyala dia. Tanya Asep coba. Sumpah dibangunin. Capek banget. Bangunnya tuh. Dekat lah, bangunin. Tapi itu nggak bisa. Action. Kenapa? Apa pakai? Nggak nyampe. Kacang ininya kecil.
Oh, taruh lagi pas ini Pak. Yang tas laptop mana yang Type C tadi? Tas laptop. Pernah juga tadi. Coba dicabut taruh sini. Nah, tadi kita gimana, Cok? Nggak nyampe juga. Coba kalau langsung, Pak. Coba fokus aja, coba. Hmm. Bangun, main lu mau bangunnya. Bangun itu. Udah, saya belum. Baru nih. Nggak tahu nih ya, Ben. Nggak kebangun, bater galau. Ada bisa. Nama komen nggak mau nih. Mungkin dia sempat mau. Ya mati, ya mati. Udah aja.
Dari tadi betul. Kok buat sabun anjir? Lupa. Rasa sabun gue minum terus. Halo, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita perkenjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama meskipun secara online di acara ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pertama yang saya hormati Bapak Danuyoto selaku pemilik Bestpad Network, lalu pemateri yang hari ini, serta rekan-rekan yang ikut berpartisipasi dalam acara ini, dan teman-teman sekalian yang telah hadir di acara pagi ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dapat mengisi waktu luang kita dengan hal-hal positif lainnya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Saya Faiz Fatan selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya juga untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Nah, yang pertama akan ada pembacaan doa. Yang kedua ada penyampaian materi. Yang ketiga ada sesi tanya jawab. Dan yang terakhir sebagai penutup dari acara akan pengenalan profil Bestpad Network. Jadi itu susunan acara kita pada pagi hari ini. Untuk itu akan masuk ke acara pertama, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Raffi pada
dan waktu dipersilakan. Baik, sebelum kita mulai pada webinar hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan dan diberi keberkahan pada bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Fatih lima ulika wal hatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala sayyidina sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awwid alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa inda al-hisab. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا سكيا ولا محروما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan jika Engkau kendaki, pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bespat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ya Hafiz, ya Jalil, Zat yang Maha menjaga dan mulia. Kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini, dan lindungi keluarga kami semua dari musibah sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Qahar, Zat yang Maha Pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealpaan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami. Dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Hingga ringanlah jalan tiba bila tiba saatnya Engkau memanggil kami. Karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, saya serahkan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada saudara Dika. Semoga kita dilimpahkan rahmat dan hidayah baik bagi yang membaca ataupun yang mendengarkan.
Selanjutnya kita akan masuk kepada inti acara pada pagi hari, yaitu penyampaian materi yang berjudul Introduction to DHCP versi 4. Sebelum itu, apabila ada yang ingin bertanya, dapat bertanya pada sesi tanya jawab dengan tekan tombol raise hand lalu open mic atau melalui chat Zoom. Nah, baik, kepada saudara Vidi, persilahkan waktu dan Tes. Kedengaran kah suaranya? Dingin nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ya saya ucapkan alhamdulillah bisa berkumpul di pagi hari ini. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang ini ya, introduction to DHCP V4. Nah, di pagi hari ini saya mencoba menjelaskan introduction to DHCP V4. Yang pertama-tama saya mau memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Muhammad Zidan Bibi Alfrizan, yang beralamatkan rumah saya Cibubur, Jakarta Timur, dan alamat domisili pendidikan yaitu di Cibudasari, Tangerang, Kota Tangerang, Banten. Pendidikan formal saya lulusan dari Sekolah Madrasah Alia Negeri 2 Jakarta yang bertepatan di Kota Jakarta Timur. Dan pendidikan non formal saya menjadi student of Bespat Network atau sebagai anak mondok BPN tahun registrasi 2023. Dan di sini ada email saya, di sini ada Telegram saya, dan di sini ada Facebook saya juga. Oke, lanjut. Di sini kita akan membahas 6 topik. Yang pertama itu ada pengertian DHCP V4, dan yang kedua ada komponen DHCP V4, komponen-komponen apa yang diperlukan ketika kita menggunakan DHCP V4. Yang ketiga ada proses terjadinya DHCP V4, yaitu ketika DHCP V4 itu ada apa aja sih di DHCP V4 itu. Yang keempat ada konfigurasi DHCP V4. Yang kelima kelebihan dan kekurangan DHCP V4. Kayak kelebihan-kelebihan DHCP V4 ketika dalam jaringan itu apa, kekurangan-kekurangan DHCP V4 itu di jaringan itu apa. Dan yang terakhir tentunya ada penerapan, yaitu bagaimana kita bisa melakukan DHCP V4 di sebuah jaringan. Oke, lanjut. Pertama, ada pengertian DHCP V4. Apa itu DHCP V4? DHCP V4 merupakan adalah protokol jaringan yang digunakan untuk secara otomatis mengkonfigurasi alamat IP dan parameter jaringan lainnya kepada perangkat di dalam jaringan IP V4. Ya, yang biasanya kalau misalkan kita biasa lakukan itu adalah ketika mengkonfigurasi perangkat itu, biasanya kan kita melakukan melakukan alokasi IP itu secara manual atau secara statis. Nah, di sini makanya itu apa sih itu DHCP V4? DHCP V4 itu untuk mengasih mengalokasikan alamat IP dengan secara otomatis supaya kita tidak perlu mengkonfigurasi alamat IP itu secara manual. DHCP V4 memungkinkan administrator jaringan untuk secara dinamis menetapkan alamat IP kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, DHCP V4 itu jadi bisa ngasih alamat-alamat IP secara otomatis itu ketika ada perangkat yang terhubung ke jaringan. Kalau misalkan belum terhubung ke jaringan, jadi secara otomatis dia tidak mendapatkan DHCP.
dan mengurangi kebutuhan untuk konfigurasi manual dan mencegah konflik alamat IP yang mungkin terjadi. Apa sih maksudnya mengurangi kebutuhan untuk konfigurasi manual? Nah, yaitu tadi yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu jadi mempercepat pekerjaan. Seperti kita kan, misal ada banyak satu jaringan nih, di satu jaringan nih, ini PC, ini PC, ini PC. Misalkan kita dari switch ini, nyambung semua kan. Nah, kalau misalkan secara manual itu, nah di sini misalkan kita pertama mau masuk ke sebuah jaringan, jadi pas manual ini kita harus ini IP misalkan 192.168.1.1. Nah, kalau yang ini 192.168.168.1.2. Nah, kan kalau kayak begini jadi lama ya untuk mengkonfigurasi suatu perangkat. Jadi kita harus kerjain satu, ini dua, ini tiga. Nah, apa sih ininya DHCP Fever maksudnya yang tadi? Yaitu supaya ini biar biar ini, jadi kita nggak perlu melakukan hal-hal ini. Jadi tinggal misal dari satu ini kita pakai IP DHCP Fever. Nah, jadi dari satu ini bisa ngasih alamat secara otomatis. Tadi kita tinggal sambungin, langsung dapat alamat IP, dan itu secara acak, dan mencegah konflik alamat IP yang mungkin terjadi. Nah, apa sih maksudnya? Yang kayak tadi, misalkan kalau kayak beginian, mungkin ada di antara salah satu kita bingung nih, misal mau ngasih alamat IP berapa. Nah, kita bisa 192.168.1.1. Nah, kita nggak mungkin dong ngapalin satu-satu IP semua perangkat. Nah, dikhawatirkan kalau misalkan kita misal manual gini, bisa ada alamat IP yang sama, otomatis, nah itu jadi tidak efisien. Nah, kalau DHCP Fever ini bisa jadi ngacak semuanya, jadi berbeda semua alamat IP-nya. Jadi ya kayak gitu. Yang kedua ada komponen-komponen yang ada di DHCP Fever ya. Yang pertama itu ada klien. Apa sih itu klien? Klien itu kayak perangkat yang meminta alamat IP dan konfigurasi jaringan lainnya dari server DHCP V4. Nah, yang dibilang tadi, ini misalnya, nih, ini PC, dan ini server. Nah, jadi dia tuh ketika masuk ke dalam sebuah jaringan, ini perangkatnya ini otomatis meminta IP dari si server tersebut nih. Nah, si server tersebut nanti ketika server tersebut menerima requestan dari si perangkat, nanti dia akan otomatis mengirimkan yang si perangkat ini mengirimkan pesan DHCP discover. Nah, jadi pas ini langsung dikirimin alamat IP supaya dia bisa terhubung ke dalam sebuah jaringan. Yang kedua ada apa sih? Yang kedua server. Yang tadi ini perangkat yang menyediakan alamat IP dan konfigurasi jaringan kepada klien. Nah, ini tadi di ini. Ketika ada sebuah perangkat minta ke server, nah di server ini dia menyediakan DHCP Fever. Jadi dia bisa ngasih alamat IP, misalkan ada satu ini juga mau minta dong alamat IP-nya. Ya, dia ngirim, terus ntar dia ketika udah dapat pesannya, ya dia mengirim kembali. Jadi supaya dia bisa terhubung ke jaringan-jaringan, kan nggak mungkin cuma 1, 2, atau 3 PC doang, atau 1, 2, 3 perangkat. Jadi ada banyak. Makanya itu DHCP V4 itu bisa memudahkan atau dapat mengalokasikan alamat IP dengan otomatis. Dan yang terakhir ada relay agent, perangkat jaringan yang meneruskan permintaan DHCP V4 dari klien ke server. DHCP V4 ketika klien dan server tidak berada dalam satu
satu segmen jaringan. Apa sih itu relay agent? Relay agent itu adalah komponen opsional yang digunakan dalam jaringan yang terdiri dari beberapa segmen atau subnet. Tugas relay adalah meneruskan pesan DHCP dari misal ini di tengah, dia sebagai secara tidak langsung disebut kayak perantara gitu. Jadi dia meneruskan pesan-pesan dari DHCP, klien DHCP, klien ke server DHCP. Nah, jadi dia bisa ngirimin sesuatu requestan dari si klien ke server yang di berbeda segmen atau subnet. Jadi kan kalau misalnya berbeda segmen atau subnet itu kan otomatis nggak dalam satu jaringan. Jadi dia harus pakai namanya relay agent. Kalau misalkan dia nggak pakai relay agent gimana sih? Ya nggak bisa. Dia nggak bisa ngelewatin batas subnet. Karena itu relay agent itu ya berfungsi untuk meneruskan pesan-pesan dari klien ke server DHCP server. Itu kan harus pakai relay agent. Apa sih yang dilakuin sama relay agent aja selain jadi perantara? Yaitu yang tadi mendengarkan pesan DHCP discover, yang ini yang dikirim oleh klien di subnet lokal. Nah, habis itu dia di PC ini dia DHCP discover. Nah, terus kan ini masih di subnet lokal nih, subnet lokal. Nah, dia pengen meneruskan nih ke subnet yang lain. Uh, mau ke inilah, ke subnet lain. Nah, disinilah gunanya relay agent. Relay agent itu meneruskan. Nah, di sini ada server DHCP server. Nah, dia menerusin ke DHCP server. Nah, si DHCP server ini udah nerima, dibalikin ke relay agent. Nih, balikin pesannya. Oh, yaudah, ya, balikin ke sini ke DHCP discover. Jadi pas sudah ini langsung diterima sama si kliennya ini ketika mereka di berbeda subnet gitu ya. Dan setiap komponen DHCP V4 ini pokoknya semuanya ini penting dalam menyediakan layanan konfigurasi IP yang dinamis dan efisien di dalam jaringan. Dengan ketiganya ini kerjasama dengan bagus, misalkan semuanya bagus, ya DHCP V4 jadi ya lebih lancar. Tuh. Oke, selanjutnya ada proses terjadinya DHCP V4. Nah, prosesnya ini ada satu yang tadi ketika PC ini si PC ini misalnya mau kehubungan sebuah jaringan. Nah, dia otomatis itu mencari server yang bisa dijangkau sama si perangkat ini. Makanya dia mengirim yang seperti sebelum yang sempat dibahas, yaitu dia mengirim komen DHCP discover. Nah, yang kedua apa sih? Yang kedua over. Ketika si server ini mendengar permintaan dari si klien, dan dia pasti merespon. Nggak mungkin didiemin. Kalaupun didiemin mungkin ya di situ mungkin ada kerusakan di salah satu perangkatnya atau ada kesalahan teknis itu tersendiri dari klien
dari klien dan merespon dengan menawarkan alamat IP yang tersedia. Misalnya, kalau misalkan dia ini minta, ya udah, kalau misalnya masih tersedia, ya pasti dia bakal kasih. Dan beserta konfigurasi jaringan-jaringannya. Jadi nggak cuma alamat IP, dia juga dapat konfigurasi jaringan-jaringannya. Itu. Nah, terus yang selanjutnya ada request. Dan ketika si perangkat ini minta IP, itu dia bisa memilih tawaran yang disediakan oleh server. Kalau misalkan itu, misal udah memilih tawarannya, dia tinggal bilang aja dia CP request. Nah, DHCP request untuk apa? Yaitu dia tadi untuk supaya dapat IP yang dia mau, supaya dia dapat terhubung ke dalam jaringan. Yang selanjutnya ada acknowledge. Acknowledge itu setelah menerima permintaan dari klien, server DHCP mengonfirmasi nih, setelah si perangkat tadi mengirim DHCP request. Nah, si server ini nggak langsung menerima, jadi dia mengkonfirmasi dulu dan langsung menerima penawaran dan dengan mengirimkan DHCP acknowledge yang berisi informasi jaringan yang diterima oleh klien. Jadi nggak cuma yang tadi sebelumnya dibilang, nggak cuma IP, jadi dia dapat semua konfigurasi yang udah dikonfig sebelumnya, supaya dia nggak perlu mengkonfig ulang lagi dari awal. Tuh. Dan selanjutnya ada konfigurasi DHCP V4. Yang pertama ada instalasi dan konfigurasi DHCP V4. Yang kedua ada definisi rentang alamat IP. Apa sih itu instalasi dan konfigurasi DHCP server? Yang pertama ya itu, Anda perlu misalkan ada yang pengen mau pakai DHCP V4 itu, yang pertama yang install perangkat lunak DHCP server yang sesuai dengan infrastruktur jaringan Anda. Apa sih infrastruktur itu? Ya, infrastruktur itu yang perangkat-perangkat yang dipakai buat pengen terhubung ke dalam jaringannya. Setelah itu dikonfigurasiin server DHCP dengan alamat IP di subnet mask dan konfigurasi jaringan yang pengen dimasukin ke dalam jaringan DHCP server. Yang kedua, definisi rentang alamat IP. Apa sih definisi rentang alamat IP? Yaitu kalian bisa nentuin rentang alamat IP yang dialokasiin pada perangkat dalam jaringan. Misalnya mau di mana nih? Mau di mana bisa, atau bisa di seberapa banyak? Pokoknya itu bisa disesuaikan sama ukuran jaringan dan jumlah-jumlah perangkat yang terhubung ke dalam DHCP server ini. Terus yang ketiga ada konfigurasi list time. Apa sih konfigurasi list time? Yaitu atur waktu sewa, atau disebutnya juga list time untuk alamat IP yang dialokasikan. Maksudnya apa sih list time itu? Kok waktu sewa gitu? Ya itu. Jadi kalau misalkan sebuah perangkat
masuk ke dalam sebuah jaringan dan mendapatkan IP secara DHCP, secara otomatis kan dia mendapatkan IP. Misalkan kalau IP itu bisa dapat 192.168.30.1. Nah, kan pasti dia otomatis udah join dong ke dalam jaringan itu. Nah, ketika misalkan ditentuin waktunya, misal dua hari atau 3 hari ya. Nah, setelah ini udah dia nggak bisa masuk lagi. Di situlah makanya disebut list time atau waktu sewa. Jadi kita ditentuin bisa 2 hari atau 3 hari. Nah itu. Jadi pokoknya sebelum itu bisa ditentuin waktunya mau berapa hari bisa dipakainya itu alamat IP-nya. Terus yang keempat ada penentuan konfigurasi jaringan. Apa sih penentuannya? Maksudnya yaitu tadi kalian tentuin misalkan mau nambahin nambahin perangkat ke dalam DHCP server itu ya, jadi sebelumnya itu biar langsung nggak dikonfig dari awal atau misalkan konfig satu-satu gini. Nah, kalian ntar di awal dikonfig aja, ditentuin dulu konfig apa yang pengen. Nah, pas ketika ada mau perangkat lain nambah, jadi dia nggak perlu konfig manual lagi. Jadi udah langsung otomatis. Karena kan tadi sebelumnya dibilang alamat IP-nya itu nggak cuma dapat alamat IP, jadi bisa dapat konfigurasinya. Seperti misalkan mau mau masukin default gateway berapa, default gateway, terus server DNS, terus ada domain name. Nah, kalian tentuin sendiri aja nanti mau default gateway-nya misalnya berapa, misalnya server DNS-nya berapa, terus domain name berapa. Nah, itu suka-suka kalian. Nanti jadi perangkat yang join itu udah terhubung ke misalkan 3 ini. Jadi udah terhubung aja, langsung dapat konfigurasinya. Nah, yang kelima ada pengamanan DHCP server. Nah, gimana sih cara pengamanannya? Yaitu ada namanya penyaringan MAC address. Nah, MAC address itu kan setiap perangkat itu MAC address-nya beda-beda. Nah, supaya bisa join ini ya bisa dilakuin lah filter MAC address ini. Jadi nggak sembarang perangkat bisa masuk atau sembarang, misalkan kita punya sebuah jaringan, jadi sebelum masuk ke jaringan itu kita bisa ngefilter semua MAC address-nya yang kita mau, misalnya siapa aja yang mau join itu kita bisa atur. Jadi misalnya ada sembarang orang mau masuk, jadi nggak bisa kan, karena apa? Karena di filter MAC address-nya. Jadi siapa-siapa aja yang bisa masuk itu bisa difilter. Yang kelima, yang keenam. Yang keenam ada pemantauan dan maintenance DHCP server. Misalnya udah semua nih, udah semua. Udah di default gateway-nya udah di-config, server DNS udah di-config, domain udah di-config. Misalnya udah pengamanannya udah di-filter, MAC address. Dan yang terakhir ini ada pemantauan dan maintenance DHCP server. Setelah misalnya config udah selesai, kita harus mantau nih. Misalnya default gateway-nya, server DNS-nya, domain name-nya, filter MAC address-nya, kita lihat-lihat lagi. Kan nggak mungkin kita misalkan melakukan suatu kegiatan lah. Nah, misal kita habis ngelakuin sesuatu, kan kita lihat nih, wah ini benar nggak atau masih berjalan atau enggak. Nah itu makanya kita perlunya ada pemantauan kinerja server DHCP. Misalkan namanya pemantau itu kayak misalkan dari awal kita nentuin nih list time 3 hari.
Kalau misalkan dirasa-rasa pemantauannya kayak, wah nggak bagus nih 3 hari, kelamaan mungkin, ya udah diganti 2 hari. Kalau misalnya masih nggak bagus juga, misalnya pengen diganti lagi 1 hari juga bisa. Nah gitu. Terus ada melakukan pemeliharaan rutin dan ketersediaan yang optimal. Nah, kenapa begitu? Ya supaya satu jaringan ini bisa jalan semua dan bisa berjalan dengan efisien. Konfigurasi DCP ini dapat bervariasi ya, tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas jaringan perangkat yang ada. Pasti pokoknya sebelum pakai DHCP V4 ini direncanain bagus sih, supaya dan dipertimbangin faktor-faktor supaya nggak ada kesalahan dan bisa berjalan dengan baik biar mulus. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan DHCP V4. Apa sih kelebihan dan kekurangan DHCP V4? Yang pertama kita bahas dulu ya kelebihannya DHCP V4 ini. Yang pertama ada manajemen alamat IP yang mudah memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola dan mendistribusikan alamat IP secara otomatis. Kok bisa dibilang kelebihan sih manajemen alamat IP yang mudah? Ya iya, karena dibilang tadi kita nggak perlu nge-config satu-satu untuk ngasih alamat IP. Jadi misalnya administrator jaringan nih, ada ini, ada perangkat-perangkat, udah dia dari titik satu ini aja udah bisa ngatur semua ini, misal 3 ini, dan bisa langsung ngasih alamat IP secara otomatis. Jadi kita nggak perlu manual ngetik satu-satu atau mengkonfig satu-satu. Jadi langsung kasih otomatis dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Udah, bisa ada mau nambah lagi, tinggal kasih aja otomatis dia udah pasti. Nah itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua dengan menggunakan DHCP4, jaringan dapat dengan mudah diperluas atau dikurangi dibandingkan dengan konfigurasi manual. Itu tadi kan, kalau misalnya mau nambah, tinggal tambah, tinggal tambah, tinggal tambah. Kalau misalkan mau ngurang, ya udah tinggal di-cut aja semua. Dari satu sini, bisa dikurang, di-cut aja udah, bisa. Dibandingkan dengan konfigurasi manual. Kalau misalnya di disconnect dulu, disconnect, kan nggak perlu satu-satu jadinya, tinggal di-cut semua, bisa. Yang ketiga ada apa? Pencegahan konflik alamat IP, karena DHCP V4 secara otomatis mencegah dan dalam pengelolaan alamat IP secara dinamis. Dinamis karena alamat IP-nya itu dia diberikan secara ngacak, jadi nggak bakal tuh misalkan ada IP yang sama atau bakalan konflik alamat IP tuh, dia udah otomatis mencegah, nggak mungkin ada yang sama, nggak mungkin ada yang benar, misalnya PC ini satu satu perangkat ini IP-nya sama, dan itu nggak mungkin karena udah otomatis dicegah sama DHCP4 ini. Yang keempat ada penyediaan informasi konfigurasi jaringan yang lengkap. Selain alamat IP, DHCP4 juga dapat memberikan konfigurasi jaringan lainnya seperti subnet mask, default gateway, server DNS, dan informasi lainnya. Yang tadi dibilang, DHCP4 itu nggak alamat IP doang, dia bisa subnet mask, bisa default gateway, server DNS, ya, dan informasi lainnya. Ya misalkan kalau misalkan mau ditambah-tambahin, ya bisa, itu tinggal dikasih aja. Yang terakhir, mobilitas yang baik dikarenakan DHCP4 memungkinkan perangkat dengan mudahnya berpindah dari satu jaringan ke jaringan lainnya dan tetap menerima konfigurasi yang sesuai dengan jaringan yang dihubungi. Ya itu, misalkan dia di satu jaringan yang ini, terus dia mau pindah ke jaringan yang ini, dia pindah nih, udah pindah ke jaringan yang kedua.
udah berapa lama di jaringan ini, dia mau pindah lagi. Ya itu bakal tetap sama, dia dapat konfigurasinya dan dia tetap dapat alamat IP yang pengen. Server udah pasti dia ngerespon dan ngasih konfigurasi yang tadi yang ada di jaringan ini. Nah itu makanya ada kelebihan lumayan banyak lah kelebihan. Tapi nggak mungkin dong kalau misalkan ada kelebihan itu pasti ada kekurangannya juga. Nah, di sini kita bahas kekurangannya. Kekurangan dia CPV4. Apa sih kekurangannya? Yaitu yang pertama ada single point of failure. Yang artinya kalau misalkan dia CPV4 misalnya satu ini kan ada banyak. Kalau misalnya satu yang ini eh nggak jalan nih, misalnya mati, udah, yang ini juga mati, semuanya ikut mati. Karena apa? Karena kan misalkan administrator ini jaringan mengkonfigurasi dari sini. Kalau misalnya ini mati, ya semuanya mati dong. Makanya itu kekurangannya itu dibanding konfig manual. Kalau konfig manual misalnya ini konfig manual, terus ini mati, ya ini masih tetap jalan karena kan dia konfig manual dan hubungi ke sini. Jadi dia nggak ada hubungan ke sini. Nah, kalau DHCP Fever pasti gini, gini. Misalnya mati, udah mati semua. Selanjutnya ada tentang alamat IP yang terbatas jika alamat IP yang dialokasikan terlalu kecil. Apa sih maksudnya? Yaitu kalau misalkan alamat IP-nya ya terlalu kecil atau terlalu sedikit, dapat menyebabkan kehabisan alamat IP dan perangkat baru tidak dapat terhubung ke jaringan. Misalnya di yang jaringan tadi nih, yang ini. Kalau misalkan terlalu kecil alokasi alamat IP-nya, misalnya ada mau perangkat baru mau join, dia ngirim request nih, terus di ini dia nggak dapat karena kenapa? Ya itu tadi alamat IP-nya tuh ya kehabisan ya. Kalau misalkan alokasinya itu tidak dengan baik dan benar, kalau misalkan tidak efisien itu dia bisa ada namanya kehabisan alamat IP. Jadi dia nggak bisa terhubung ke dalam jaringan ini. Jadi dia nggak bisa dapat konfigurasinya, nggak bisa dapat IP-nya, dan yang lain-lain. Yang ketiga, ketergantungan pada infrastruktur yang ada. Jaringan yang tergantung pada DHCP-V4 dapat menjadi rentan jika infrastruktur DHCP-V4 mengalami masalah atau tidak berfungsi dengan baik. Sebenarnya hampir sama ya sama single point of failure ini. Jadi ketika misalnya ini yang tadi dibilang ini nggak ada, nggak berjalan dengan baik, ya ini mati semua. Dari kata karena ya semuanya juga ikut kena. Jadi rentan ya. Jadi makanya dia terlalu misalkan ada ini terlalu bergantung sama satu perangkat ini. Pusatnya administrator jaringannya. Udah kalau misalnya ini mati, ya udah semuanya mati. Jadi di pasien ini kalau misalkan mau ini pasien perangkatnya ini atau infrastruktur yang ada di dalam jaringan DHCP-V4 itu pasien berjalan dengan baik dan benar. Supaya perangkat-perangkat yang terhubung ke dalam jaringan-jaringan ini bisa berjalan juga. Percuma juga kalau misalkan perangkat yang join ini bagus, nih yang bagus infrastrukturnya. Kalau misalkan ini nggak bagus, ya berarti itu namanya nggak efisien atau nggak berfungsi dengan baik. Nggak seharusnya. Yang terakhir, keterbatasan konfigurasi. Dikarenakan DHCP tidak menyediakan semua konfigurasi seperti konfigurasi yang khusus atau konfigurasi yang hanya dapat dilakukan secara manual. Maksudnya apa? Ya karena semudah-mudahnya dia dapat, misalkan dia baru join langsung dapat konfigurasi, misalnya dia baru join DHCP, server DHCP. Nah itu dia misalnya mau nambah konfigurasi lagi, nambah nih. Nah itu dia nggak bisa nambah konfigurasi khusus.
misalkan dia mau nambahin apa gitu yang tidak bisa dilakukan sama server DHCP. Yang bisa dilakuin cuman misalkan kalau kita mau config manual, mau config sesuatu dia bisa dikonfigurasi manual. Tapi ketika dia mau masuk konfigurasi server DHCP, nah itu nggak bisa, dia nggak bisa mengkonfig. Jadi cuman nggak semuanya DHCP server ini menyediakan semua konfigurasi. Jadi cuman yang benar-benar khusus yang rumit atau konfigurasi yang bisa dilakukan sama manual aja. Itu. Di sini ada penerapan DHCP v4. Apa aja sih penerapannya? Nah, yang pertama-tama ada desain jaringan. Nah, yang pertama desain jaringan ini maksudnya apa? Ya ada perlunya instalasi. Sini instalasi infrastruktur. Maksudnya apa sih instalasi? Ya ini kayak berupa kayak hardware, misalkan kayak router, switch, dan lain-lain. Jadi dipasang-pasang dulu, diinstalasi semuanya supaya bisa menjalani DHCP v4. Ini instalasi, maksudnya ini ya. Yang desain jaringan ini maksudnya itu direncanain di plan lah, di plan atau dipertimbangin nih, misalkan uh, yang kayak gini butuhnya segini aja, misal butuh 5 ini aja, udah butuh 5 aja, direncanain aja dulu. Nah, direncanain misalnya mau bisa ngasih berapa IP, list time-nya berapa, nah itu direncanain, terus baru diinstalasi tadi infrastruktur seperti router, switch, dan lain-lain. Yang ketiga ada konfigurasi DHCP server, yaitu dikonfigurasiin DHCP server dengan informasi jaringan dengan konfigurasi yang diinginkan atau yang mungkin diperlukan. Misalkan mau nambah apa, perlunya yang A ini, perlunya ini, yang B ini, perlunya ini. Jadi ditentuin aja dulu. Nah, terus di konfigurasi DHCP server itu maksudnya juga ditentuin berapa waktu mau, yang tadi dibilang berapa waktu yang bisa di list time-nya, sewanya mau 3 hari, 2 hari. Terus subnet mask-nya mau berapa, subnet mask, default gateway, terus DNS servernya berapa. Pastiin semua kebutuhannya itu, atau di jaringan itu diadakan kebijakan lah supaya di pas ini bisa berjalan efisien. Jadi jangan semua konflik dimasukin. Ditakutkan itu bisa menyebabkan si DHCP server di jaringan ini tidak berjalan dengan baik. Yang keempat ada penyesuaian opsi tambahan. Nah, sesuaikan konfigurasi DHCP server dengan opsi tambahan yang mungkin diperlukan, seperti konfigurasi relay agent untuk jaringan terdiri dari beberapa segmen. Nah, kalau misalkan DHCP server itu kan yang kayak tadi ini kan pasti beda segmen ini. Nah, ini perlunya ada penyesuaian opsi tambahan, yaitu di relay agent-nya dikonfigurasi juga.
dan pengaturan-pengaturannya, terus dan dibantu penyesuaian aplikasi tambahan itu kayak yaitu filter MAC address juga, filtering. Jadi di filter semua. Yang kelima ada testing dan pemantauan. Misalnya udah semua nih, udah semua ini. Nah, dites dah tuh satu-satu. Misalkan yang ini masih bagus, masih kurang. Jadi dilakuin itu yang namanya di pemantauan maintenance. Pemantauan dan maintenance juga. Jadi pas dari testing dipantau bener nggak nih? Misalkan oh ini udah bener nih. Nah, selanjutnya ini kan segmen satu. Nah, terus nih tes lagi segmen yang lain sampai semuanya bisa dijalanin dengan baik supaya tidak ada kesalahan yang menyebabkan yang tadi kan itu single point of failure. Jadi satu misalnya nggak benar, jadi semuanya juga nggak benar jalan infrastrukturnya. Yang keenam ada integrasi dengan infrastruktur lainnya. Pasti ini server DHCP ini terintegrasi. Misalkan router sama switch ini harus bagus, sama switch ini harus bagus, sama switch ini harus bagus, sama switch ini harus bagus. Nah, itu makanya itu dinamakan integrasi supaya uh, berjalan dengan baik semua. Jadi nggak ada yang misalnya ini mati, ini nggak bagus switchnya, ini nggak bagus switchnya, ini bagus, ini bagus. Nah, itu jangan. Jadi makan itu perlunya ada diperlukan konsep integrasi dengan infrastruktur lainnya, yaitu tadi. Jadi supaya dipantau ini perangkat-perangkatnya atau infrastrukturnya benar atau enggak gitu. Yang ketujuh ada pemeliharaan berkala. Jadi dilakuin pemeliharaan rutin pada server DHCP termasuk penerapan pemrograman perangkat lunak. Nah, kita kan tadi dibilang integrasi dengan infrastruktur lainnya. Itu kan kalau kayak gitu kan berarti perangkat kerasnya dong atau disebut juga hardware. Nah, selain hardware, software juga harus dilakuin pembaruan perangkat lunak. Nah, supaya misalkan pengaturan keamanannya biar jadi lebih up to date, jadi nggak gampang dibobol atau bisa dimasukin sembarang orang. Supaya di jaringan ini bisa terlindungi semua. Nah, ketika kan tadi bilang karena ditakutkan ketika satu rusak, rusak semua. Makanya itu diperlunya pemeliharaan berkala dan pembaruan perangkat lunak. Yang terakhir ada pemantauan kinerja DHCP server. Dan mungkin ini yang terakhir, pantau. Jadi dipantau semua kinerja server DHCP untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang mungkin timbul. Nah, maksudnya itu kalau misalkan ada satu perangkat ini diidentifikasi, nah terus dianalisa nih, misalkan rusaknya di mana, entah di hardware-nya kah atau di software-nya kah. Jadi makanya itu diperlunya pemantauan kinerja sebuah infrastruktur seperti router atau switch atau perangkat-perangkat lainnya. Supaya apa? Supaya mengoptimalkan kinerja dan ketersediaan layanan DHCP supaya berjalan semua nih DHCP-nya. Nah, gitu. Nah, pas sudah dilakuin semua tuh, nah itu baru bisa DHCP V4 itu berjalan dengan mulus semuanya. Ya. Dan itu udah semua ya dibahas. Kalau misalkan mungkin ada pertanyaan atau gimana?
Ya, ada yang mau bertanya? Atau udah cukup semuanya? Kayaknya udah cukup ya. Eh, jadi itu mungkin materi dari saya untuk hari ini. Mungkin kita akan bertemu di kesempatan selanjutnya, insya Allah. Jadi jika nggak ada yang mau bertanya, eh, saya tutup. Terima kasih, eh, dan saya minta maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, atau mungkin juga materinya kurang dipahami. Eh, Tolong bisa dibantu koreksi, bisa kirim di email, Telegram, atau yang lainnya, atau IG saya tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Bibi atas penyampaian materinya yang sangat menarik. Tanpa terasa kita akan sampai pada penghujung acara kita hari ini. Untuk itu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman sekalian ada yang bertanya, dapatkan tombol raise hand atau dapat melalui chat Zoom. Karena itu, untuk yang bertanya, dipersilakan ke siapapun. Apabila tidak ada yang bertanya, izinkan saya untuk melanjutkan acara ini. Baik, selanjutnya sebagai penutup dari acara ini, yaitu pengenalan profil Bespat Network. Kepada Saudara Bila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan dan waktunya. Oleh karena itu, izinkan saya untuk melakukan share screen ya. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang profil Bespat Network. Jadi Bespat Network atau BPN ini didirikan pada tahun 2016 dan merupakan perusahaan yang menyediakan layanan di bidang data center, network, security, training, dan konsultan.
BPN ini juga penuh dengan experience dan teknikal muda, serta kita juga memiliki kerjasama dengan beberapa lembaga pemerintah dan perusahaan swasta yang menyediakan servis untuk planning implementation dan maintain, serta mampu bekerja dengan jadwal yang disiplin. Bisa dilihat di sini, ini ada foto dari Bapak Danuyoto selaku pemilik dari Bestport Network. Lalu kita juga memiliki layanan untuk training dan pembelajaran. Dalam hal layanan dan training dan pembelajaran kita ada Mikrotik, Cisco, Juniper, H3C, dan Huawei. Lalu kita juga melayani konsultasi yang pertama untuk solusi network, pelatihan training, dan solusi untuk data center. Lalu kita juga melayani untuk beberapa proyek. Dalam hal pembangunan, ada maintain, support ke tempat, monitoring, helpdesk, assessment, dan implement. Lalu dalam hal training, kita ada soft skill, exam, dan certification. Sedangkan dalam hal development, kita ada konsultan, IT data center facility, IT enterprise solution, dan data center sipil. Lalu dalam hal classroom, kita ada training online maupun training offline, serta BPN juga merupakan solusi langkah pertama dalam hal planning, development, monitoring, controlling, maintain, serta audit. Dan ini merupakan tim profesional yang dimiliki oleh BPN. Yang pertama ada Bapak Danuyoto selaku pemilik dari BPN. Lalu ada Mas Damar Gali Kaliki dan Mas Erik Yudo Kusanggoro. Lalu kita juga memiliki beberapa support team. Tim support team kita yang pertama ada Mas Angga Dava Prasetya, Mas Aldi Arya Putra, Mas Ahmad Rizky, Mbak Amanda Lola, lalu ada Mas Agam Riyandi dan Mas Asep Fahmi. Lalu di sini juga ada tim admin kita. Yang pertama ada Bu Enawati, Bu Setia Rahayu, Mbak Feby Aurelia, dan Mbak Sabrina Zafira. Lalu ini merupakan dokumentasi dari beberapa kunjungan yang ada di BPN. Pada foto pertama itu ada kunjungan dari Bapak Onowe Purbo, yang kita kenal itu sebagai Bapak Internet Indonesia yang sedang aktif mengembangkan Linux dan RTRWNet. Lalu pada foto kedua itu merupakan foto bersama dari tim BPN. Dan pada foto ketiga itu merupakan kunjungan dari Bapak Moses Huawei yang selaku Direktur EPI Indonesia. Lalu dalam hal bisnis partner, kita bekerja sama dalam hal bisnis itu pertama dengan Topaz atau PT Topaz Optical Perdasa, di mana PT Topaz ini tuh memprovide spesialis kabel teknologi konsultan. Lalu ada Freshcom, di mana Freshcom ini tuh untuk mensuplai dan penyewaan jangkauan yang luas untuk hardware. Lalu ada EPI, di mana EPI ini sebagai penyedia servis data center, yang diantaranya ada audit data center, sertifikat audit data center, konsultan data center atau data center, dan kursus ID training. Lalu ada Jawara Data, di mana Jawara Data ini merupakan perusahaan konsultan IT dan pembangunan sistem teknologi informasi untuk perusahaan, pemerintahan, dan organisasi. Lalu ada Kalisis, di mana PT Kalisis ini merupakan yang berspesialisasi dalam serangkaian layanan komprehensif, termasuk konsultasi teknologi, ICT, digital, dan mitra pendidikan keahlian teknis. Lalu, kita juga bekerja sama dengan beberapa vendor. Yang pertama ada dari Ruiji, Cisco, Mikrotik, Juniper, Fortinet, Huawei, dan H3C. Lalu kita juga di sini memiliki surat dukungan langsung dari EPI ya. Nah, untuk klien kita, yang pertama ada klien dari data center, ada di Kominfo, Kemendagri, OIKN, Kemhat-IKN, dan PDT Batam. Lalu klien kita dari pemerintahan, ada BSSN, Mabes Polri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, BKKBN, Kementerian Keuangan, Imigrasi, BNPB, BPKP, APSF, dan DJP. Lalu kita juga pernah mengikuti beberapa event nasional. Yang pertama ada PON Papua
pada tahun 2020, Peparnas Papua pada tahun 2021, ASEAN Para Games pada tahun 2018, G20 pada tahun 2022, Carnaval Beach, dan yang terakhir itu kita pernah ikut ASEAN Indonesia pada tahun 2023. Lalu klien kita dalam badan usaha milik negara ada dari Telkom Prima Cipta Sertivia, Telkom Indonesia, PIN, PLN, Telkomsel, ASDP, Pertamina International Shipping, dan yang terakhir ada Wika atau PT Wijaya Karya. Lalu klien kita dalam hal telco dan ISP ada dari Mintas Harta, Tri, Elga Network, ID Code Host, Indosat Rendo, Starcom, Telenet, Visionet, Phoenix, Arta Jasa, dan Servio. Lalu klien kita dalam hal pembelajaran yang pertama ada dari SMK Telkom Makassar, Politeknik Negeri Tanah Laut, Universitas Nasional, Universitas Desa Unggul, STPI, Sekolah ID, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Indo, PENS, dan UIN. Lalu klien kita dalam bidang training center, yang pertama ada dari Global Edu, Inisindo, lalu ada DKI, Multimatic, dan NQI. Lalu klien kita dalam bidang enterprise, yang pertama ada dari CFLD, Watson, Alto, Ria Busana, KPI, Ebara, Jakarta International Container Terminal, lalu Teleperformance. Lalu klien kita dalam bidang sistem integrator ada Sisindocom, NTT, PAA, Nera, Metrocom, ASP, Sutech, Jago Network, dan PT Galaxy Data Indonesia. Lalu klien kita dalam bidang prinsipal, yang pertama ada dari Nokia, H3C, dan Fujitsu. Lalu klien kita dalam bidang finansial, ada dari Bank Mega, Bank BTN, Dana, Bank CBM Niaga, Bank Indonesia, Mizuho, Bank BRI, dan yang terakhir OJK. Lalu ini merupakan beberapa dokumentasi untuk training yang telah kita lakukan, baik itu training online maupun training offline. Lalu ini merupakan dokumentasi dari beberapa proyek yang telah kita lakukan. Nah, jadi bagi rekan-rekan sekalian atau teman-teman sekalian yang ingin menanyakan secara langsung atau berkonsultasi seputar networking, bisa langsung menghubungi web kita www.bestpatnetwork.com atau melalui email kita juga bisa, yaitu info@bestpatnetwork.com. Atau apabila ada teman-teman sekalian yang ingin berkunjung atau bersilaturahmi langsung ke BPN, dapat berkunjung ke alamat ini di Jalan Lombok 2, nomor 154, Perumna 1, Kota Tangerang. Oke, jadi sekian pengenalan profil Bestpat Network dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Bila. Jadi ini adalah akhir dari acara kita pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, membaca doa dan membaca profil, dan juga untuk teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar hari ini. Semoga apa yang telah kita dengar, kita lihat dan baca dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Faiz Fatan selaku host acara ini dan rekan-rekan saya, kami pamit undur diri. Kurang lebihnya kami mohon wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.